Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan desain buku teks pelajaran. Baik, kita mulai dari penjelasan struktur terlebih dahulu ya. Struktur itu adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah buku teks menjadi satu kesatuan utuh ya. Jadi dalam sebuah buku teks itu ada beberapa bagian-bagian yang akhirnya membentuk satu kesatuan utuh buku teks itu sendiri ya, mulai dari bagian awal, kemudian bagian tengah atau pembahasan sampai pada bagian akhir. Ada pula bagian-bagian inti dan bagian yang tidak inti begitu. Langsung saja kita laksanakan pembahasannya ya. Kita mulai pembahasannya. Baik, untuk struktur buku teks sebenarnya kalau kita berbicara tentang struktur buku teks itu tidak jauh berbeda ya dengan struktur buku pada umumnya ya. Secara umum, secara garis besar, ya struktur buku teks itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian muka dan bagian buku teks, gitu ya. Jadi bagian muka itu adalah bagian luar dari buku teks. Ini belum masuk pada bagian substansi dari sebuah buku teks. Kemudian ada bagian buku teks, itu ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir dari sebuah buku teks. Baik, mari kita lanjutkan penjelasannya satu persatu. Yang pertama adalah bagian muka. Nah, bagian muka. Kalau kita berbicara muka gitu ya, bagian muka adalah bagian yang paling depan ya, bagian yang paling awal dan bagian yang terlihat ya. Jadi tanpa kita membuka buku teks ya, kita bisa melihat bagian muka. Nah, jadi ini belum masuk pada ranah substansi atau belum masuk pada ranah isi dari sebuah buku itu ya. Saya ada contoh ini, ada sebuah buku karya Pak Bambang Tring, taktis menyunting buku. Nah, ini adalah bagian muka. Yang Anda lihat di sini adalah bagian muka. Jadi tanpa Anda membuka buku ini, Anda bisa melihat bagian muka dari sebuah buku. Bagian muka terdiri atas kulit. Nah, jadi kulit itu ini ya kulit. Mulai dari sampul depan ya. Kemudian ini apa namanya punggung buku ya, punggung buku. Kemudian ini ada bagian sampul belakang. Nah, sampul depan itu biasanya isinya ada judul ya, kemudian nama penulis, kemudian nama penerbit gitu ya. Kemudian di bagian punggung buku biasanya yang ditulis adalah judul buku dan nama penulis. Ya, manfaat dari punggung buku itu adalah ketika buku ini dipajang di rak, biasanya ditata seperti ini, maka orang-orang bisa menemukan buku itu dengan mudah. Kemudian ini ada bagian sampul belakang buku, biasanya diisi ya dengan judul buku, nama penulis buku, bisa sekelumit ya singkat tentang buku itu, dan biasanya pula ada biografi singkat penulis gitu ya. Ini adalah bagian muka buku atau bagian yang terlihat tanpa kita membuka buku itu gitu. Kemudian kita masuk ke bagian buku teks ya secara inti gitu ya. Ada bagian awal ya. Yang pertama bagian awal, sebenarnya ini juga belum inti sekali gitu ya. Karena ini belum masuk pada ranah substansi dari buku itu. Ini masih sangat umum dan ya, hampir sama dengan buku-buku lainnya yang bukan merupakan buku teks pelajaran. Untuk bagian awal ada halaman Prancis. Nah, halaman Prancis itu biasanya itu hanya judul saja tanpa ada nama penulis. Nah, ini halaman Prancis. Hanya judul saja tanpa ada nama penulis. Halaman Prancis itu biasanya dicantumkan untuk memberikan space atau ruang untuk tanda tangan penulis, biasanya gitu ya untuk halaman Prancis. Kemudian ada halaman judul ya. Kalau halaman judul itu ada judul dan ada nama penulis. Nah, atau kadang-kadang pula sama seperti sampul depan ya, tapi versi hitam putih. Biasanya gitu ya. Itu bergantung ya, bergantung penerbitnya nanti atau percetakannya gitu. Kemudian ada halaman hak cipta. Ya, halaman hak cipta itu berisi ada nama editor, kemudian
judul buku, tahun buku itu diterbitkan, nama penerbit dan sebagainya, ini terbitan keberapa gitu ya. Itu adalah halaman hak cipta. Kemudian ada prakata dan kata pengantar. Nah, ini yang perlu kita bedakan bersama-sama. Kalau prakata itu yang menulis adalah penulis buku. Ya. Prakata itu yang menulis adalah penulis buku. Itu prakata atau preface. Ya. Sedangkan kata pengantar itu yang menulis adalah orang lain, ya, atau orang yang dianggap berpengaruh terhadap buku itu. Contoh, ya, contohnya Bu Meina menulis sebuah buku, gitu ya. Nah, posisi saya adalah dosen di UNES, ya, misalnya saya mengajar tentang buku teks pelajaran, maka yang memberikan kata pengantar adalah Menteri Pendidikan gitu ya, karena Menteri Pendidikan dianggap sebagai orang yang berpengaruh terhadap buku teks pelajaran. Nah, itu adalah kata pengantar. Jadi kata pengantar itu yang mengantarkan, ya, oleh sebab itu ditulis oleh orang lain, bukan oleh penulis buku. Lalu ada daftar isi yang berisi konten, ya, atau table of content, konten dari buku itu, ya, halaman berapa gitu, Anda pasti sudah sangat paham ya. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar simbol dan grafis. Nah, biasanya untuk daftar simbol dan grafis ini untuk beberapa mata pelajaran yang di dalamnya itu ada beberapa simbol gitu ya. Misalnya untuk matematika gitu ya, ada beberapa simbol. Kemudian bagian pendahuluan yang berisi latar belakang dan sajian buku serta cara menggunakan buku. Jadi ini masih merupakan bagian awal buku, belum masuk pada substansi sebuah buku teks pelajaran. Kemudian bagian isi terdiri atas konsep yang dikenalkan, tujuan pengenalan konsep, teori, gagasan, informasi sesuai dengan judulnya ya. Jadi materi bisa berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur ya. Pada pekan lalu sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada contoh penjelas, soal-soal dan latihan atau evaluasi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pula bahwa buku teks pelajaran itu disusun seperti halnya seorang guru yang sedang mengajar. Ya, ini yang membedakan antara buku teks pelajaran dengan buku referensi atau buku non-fiksi lainnya. Bahwa buku teks pelajaran itu disusun sesuai dengan kurikulum. Jadi kita lihat dulu kurikulumnya bagaimana, dari standar isinya bagaimana, kompetensi dasarnya apa, dijabarkan menjadi indikator bagaimana, lalu muncullah materinya bagaimana. Gitu. Jadi rujukan utamanya adalah kurikulum. Misal, pada kompetensi dasar mengidentifikasi struktur, misalnya mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, maka ada konsep yang dikenalkan. Ya, ketika Anda mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks LHO, laporan hasil observasi, konsep-konsep yang dikenalkan apa gitu. Jadi konsep-konsep yang dikenalkan itu dijabarkan ya dari indikator, dari kompetensi dasar menjadi indikator, menjadi materi. Ya, misalnya indikatornya adalah yang pertama terkait struktur teks LHO, yang kedua terkait ciri kebahasaan teks LHO. Jadi konsep yang dikenalkan minimal ada 2 tadi. Ya, kemudian tujuan pengenalan konsepnya apa? Ini seperti halnya seorang guru yang mengajar, sebelum mengajar, guru itu menjelaskan tujuan dilaksanakannya pembelajaran. Sama seperti pada buku teks. Apa tujuan Anda mempelajari ini gitu. Nah, itu harus dijelaskan di bagian isinya. Kemudian materi itu berupa teori kah, berupa gagasan kah, atau berupa informasi kah, atau berupa kombinasi itu. Gitu. Misalnya ya, dalam kompetensi dasar mengidentifikasi struktur teks cerita pendek, pastilah ada teori ya mengenai definisi teks cerita pendek. Ada teori terkait struktur-struktur teks cerita pendek itu diturunkan dari teori sastra. Oleh sebab itu, wujud materinya adalah sebuah teori, gitu ya. Nah, kemudian teksnya berupa apa? Teks sastra itu berupa gagasan. Jadi antara teori, gagasan, dan informasi semuanya itu berpadu, ya, saling berpadu. Kemudian ada contoh penjelas. Ya, jadi guru ya, atau dalam konteks buku teks, penulis tidak serta-merta misalnya pada kompetensi dasar
menulis pantun gitu. Ada contoh menulis pantun ya. Lalu ada perintah, tulislah pantun berdasarkan contoh tersebut. Nah, ini tentu saja bukan merupakan buku teks yang baik, karena buku teks itu tidak menuntun peserta didik untuk aktif, berpartisipasi aktif secara prosedural. Jadi seharusnya ada contoh pantun, kemudian ada tahap-tahap yang membawa peserta didik bisa menulis sebuah pantun. Misalnya dari sebuah pantun, ya, peserta didik diminta mencermati, kemudian akhirnya peserta didik bisa mengetahui ciri-ciri pantun berdasarkan contoh pantun, sampai disajikan adanya pantun rumpang, dan akhirnya siswa bisa praktik untuk melengkapi pantun rumpang itu, dan bisa menulis pantun berdasarkan ciri-ciri pantun. Begitu. Jangan lupa ada soal dan kegiatan, dan terakhir ada evaluasi. Itu adalah bagian isi sebuah buku teks. Selanjutnya ada bagian akhir. Ada glosarium, indeks, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, ini penting dari sebuah buku teks, mulai dari daftar istilah ya. Jadi bukan daftar nama, daftar kata ya glosarium, tapi ada daftar istilah gitu ya. Kemudian daftar pustakaan disusun berdasarkan kaidah Selingkung ya, bisa berupa bisa menganut Harvard ya, kemudian APA ya, dan sebagainya. Ini bergantung pada kaidah Selingkung, dan lampiran bila diperlukan. Itu adalah struktur buku teks ya. Lalu ada desain. Nah, desain ini sebenarnya secara garis besar bukan pada ranah kita ya, tapi ini pada ranah desain ya, orang seni rupa desain ya. Tapi kita juga perlu tahu nih ya, untuk buku teks yang baik itu desainnya harusnya bagaimana. Desain itu memiliki beberapa tujuan: menarik perhatian, mengikat perhatian, menimbulkan kesan sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Ya, biasanya kita lihat dari sampulnya. Ada buku teks yang, misalnya buku teks bahasa Indonesia, sampulnya gambar peta Indonesia. Ini akan menjadi rancu. Loh, ini buku bahasa Indonesia atau buku geografi nih? Meskipun nama mata pelajarannya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi bisa saja kesan yang tersampaikan itu berbeda dengan pesan yang seharusnya disampaikan. Gitu. Itu perlu hati-hati, dan kita harus banyak-banyak ketika Anda menulis buku harus dengan pakar desain ya, agar pesan yang disampaikan itu dapat disampaikan dengan baik. Lalu desain buku itu menarik perhatian dilihat dari bentuk, ukuran, penggunaan warna, ilustrasi, tata letak, jenis huruf. Ini berkaitan dengan aspek grafika gitu ya. Ada bentuk dan ukuran, ada buku teks yang ukurannya A5 apakah terlalu kecil, kemudian B5 gitu ya, A4 atau F4 gitu, biasanya yang lazim itu ukuran B5 gitu. Itu ketika di print ya, ketika dicetak itu biasanya gitu. Kalau F4 itu folio terlalu besar. Kemudian penggunaan warna, ilustrasi yang membantu siswa memahami materi, tata letak, sampai pada jenis huruf yang sesuai dengan perkembangan intelektual dan psikologi peserta didik, begitu ya. Lalu mengikat perhatian, nih hampir sama seperti yang tadi, menarik perhatian dan menimbulkan kesan, mulai dari penggunaan huruf yang sesuai, warna yang sesuai, dan keseimbangan komponen. Ya, misalnya pada penggunaan huruf yang sesuai untuk peserta didik di kelas rendah, di PAUD, di SD biasanya tidak direkomendasikan jenis-jenis huruf yang berkait. Misalnya Times New Roman, itu kan ada kaitnya, itu biasanya agak sulit untuk dibaca gitu. Itu juga berkaitan dengan ukuran huruf ya, makin tinggi jenjang kelas ukuran hurufnya makin kecil, makin rendah jenjang kelas ukuran hurufnya makin besar, begitu ya. Sekian penjelasan dari saya tentang struktur dan desain buku teks pelajaran, semoga bermanfaat.